Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh masyarakat Sulteng? Sekarang Aldi Taher lagi ada di Kota Palu, Sulteng tercinta. Tepatnya di Pop Clothing. Masya Allah nih. Ini ekonomi kreatif Sulteng. Ini Pop Clothing ini distro asli Sulteng, Kota Palu tercinta, Sulteng tercinta. Nah, sekarang Aldi mau nanya-nanya nih, gimana proses terbentuknya Pop Clothing. Yuk kita langsung bertanya-tanya. Assalamualaikum. Nah ini bunda nih, ibunya Bro Rahmat. Alhamdulillah yang punya Pop Clothing. Anak muda, milenials. Ya, nanti kalau kalian kemana? Siap bunda. Ada Rahmatnya bunda? Iya. Oke, iya kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Wih, udah di Pop Clothing bro. Kata Halilintar. Nih Pop Clothing keren nih bro. Ini dia nih milenials kita nih. Kamu berani. Tapi sebelum gue ngobrol-ngobrol ya, kita sebelum podcast ngobrol-ngobrol, gue mau pakai kaos dulu. Tapi takut dulu. Baca, deketin, coba ini. Calon menantu idaman mertua. Ya iyalah, idaman mertua. Owner clothing ya kan, nah itu. Tapi dia merintisnya itu dari kita ngobrol. Nah nih, wis karena desainnya, clothing yoi. Ini milenials banget nih, bahannya juga ada. Oke, gue pakai dulu ya bro ya. Gue tes ya, bentar ya. Wah, baik makan. Pak Ali, kapan datang? Kemarin. Iya. Ya bilang-bilang. Iya. Ntar ada kabarinnya nextnya. Siap. Nah ini, halo assalamualaikum. Ini udah banyak pengunjung aja nih. Cucu juga ini. Cucu juga ya Oma. Iya. Oke. Nih, cobain. Weh belanja. Belanja. Kaos. Jaket apa kaos? Yang jelas di sini nggak bisa belanja bawang merah, batu bata ya. Nah ini distro. Ya, bukan toko sayur sama toko bangunan. Siapa nama? Rifki. Wih Rifki, iya. Udah mandi? Sudah. Oke. Jangan lupa mangandi yang narasa. Siap. Ini itu dari. Kita ada. Udah ada sama Kaledo narasa iya. Wah, Masya Allah. Halo. Foto. Alhamdulillah. Oke. Tidak jadi. Petang. Oh gelap. Ini lagi berfoto bersama Cinta Lauranya Sulteng. Cinta Laura dan juga ini adalah Syakiranya Sulteng. Siap. Alhamdulillah. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Oke, sekarang aku mau nyobain dulu nih kaosnya. Sambil habis ini ngobrol sama Bro Rahmat. Jangan ngintip ya. Wih, Masya Allah. Keren udah. Ganteng, alhamdulillah. Jadi ini desainnya keren banget. Ini produksi asli karya anak Indonesia, karya anak Sulawesi Tengah, Sulteng, Bro Rahmat. Aku mau ngobrol nih bro. Ini berapa lama nih Pop Clothing udah 3 tahun berjalan. 3 tahun ya? Lumayan ya 3 tahun. Terus awalnya gimana bro? Bisa cerita dulu bisa bisnis. Ini kan ekonomi kreatif ya. Sekarang banyak kan serangan produk luar negeri ya, terutama dari China. Terus juga di Amerika masih ya, karena dia boleh dibilang trendsetter fashion ya. Inggris juga. Ini awalnya gimana ya lo bisa berkecimpung di dunia fashion atau bisnis pakaian? Awalnya sih di emperan dulu jual yang KW-KW. Lu jual emperan toko gitu kaki lima? Kaki 5.
Masya Allah. Jadi itu tahun berapa tuh lu start dagang kaki lima? 2006 dari 2015. Di mana dagang? Dagangnya di sini, dekat juga. Dekat sini? Iya, di depan jalan. Jadi lu gelar dagangan, ya? Heeh. Ya kaki lima pada tahu lah ya, gelar dagangan pakai mungkin kayu ya, dipan gitu atau pakai tikar. Pakai tenda-tenda aja. Oh pakai tenda, oke ya benar-benar kan kita sering lihat tuh di kaki lima pakai tenda. Terus Kemudian sambil ngumpulin modal emang udah di planning buat buka toko, oke. terus minjem di bank sempet. Itu biasa proses bisnis begitu ya. Harus ada modal ya. Modal itu bisa ya mungkin dari orang tua Nah, atau minjem sama teman atau minjem ke bank. Itu bank mana waktu itu? Bank BRI. Bank BRI bukan Bank Ocit ya. Oke. Ya biasa BRI itu kan memang BUMN. Bank Rakyat Indonesia. Iya. Kredit Usaha Rakyat. Masya Allah. Emang BRI itu di seluruh Indonesia terkenal sering memberikan pinjaman untuk usaha. Ya sukses buat BRI. Ini nggak ada iklan nih. Ya emang karena kita orang Indonesia, BRI BUMN. Ya. Dan ini real story. Bro, ngomong-ngomong suka topinya gue pakai jari. Siap. Yo iya. Nah terus abis itu prosesnya gimana? Kemudian saya coba buka. Sorry, berapa uang yang lo pinjam ke BRI modal? Sekitar 15 juta. Skemanya pengembaliannya itu berapa tahun? angsur selama 1,5 tahun. Setahun setengah, ada jaminan nggak? Ada BPKB motor. Tuh, di dalam dunia usaha memang ada yang namanya kita harus berani mengambil resiko ya. Iya. Dijaminkan BPKB motor, berarti motor lo harga berapa waktu itu? Kan kalau kita mau minjem itu bukan cuma dari harga motornya, tapi Usaha yang udah dilakukan? ya, Oke. usaha juga. Jadi yang namanya bank itu akan mensurvei, melihat ya, Iya. bener nggak nih usahanya udah jalan, karena kredit usaha ringan ya, kur itu ya. Iya. Apa kredit usaha rakyat? Kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat dari BI itu pasti setiap bank ya itu akan mengecek bener nggak nih dia buat dagang. Takutnya uangnya buat main PUBG, ya kan? Beli kuota, beli apa kalau di PUBG itu ada istilah Diamond. beli diamond ya, Beli beli gitu lah. Nah, berarti akhirnya disurvei, brother lagi dagang, ya, Bro Rahmat lagi dagang, orang BRI datang ngeliat. Iya. Oke, barulah dia nilai layak untuk mendapatkan kredit atau enggak. Iya. Berarti akad abis itu, Ya. akad kredit. Nah, Turun uang, uangnya diapain? uangnya kan punya modal juga Iya. sebagian. Kemudian coba-coba order untuk polosan basic. Ini 3 tahun lalu ya? Iya, basic. Kemudian saya juga sempat jalan ke Bandung dulu survei. Belanja. Ya, Oh, survei dulu nih, belum beli ya? belum. Oke. Survei, kemudian kerjasama. Hmm. Setelah kerjasama, udah jalan sebagai pelopor basic di Kota Palu sih. Jadi belum ada sebelumnya produk Belum, kalau dibilang kaos polos itu belum terkenal di Kota Palu. Oh, berarti brother ini melihat peluang ya, peluang Iya. baru Nah, yang belum ada di Kota Palu, jual kaos polos. nah, Masya Allah. Itu ide itu kan muncul karena memang kita berdoa pada Allah ya, terus juga kita ikhtiar. iya, Akhirnya mungkin dia mensurvei, melihat ternyata penjual kaos polos di Kota Palu ini belum terlalu banyak, bahkan belum ada ya. iya, Akhirnya dia memulai. Ya, usia berapa sekarang? 28. 28. Nah, berarti milenial sih ya. Iya. 28 dan akhirnya waktu itu belanja di mana tuh kaos polosnya? Impor atau di Bandung? Di Bandung, asli Bandung, di home industrinya. Jadi datang langsung ke Bandung? Iya. Berangkat langsung? Berangkat langsung. Dengan modal 15 juta tuh sore tadi katanya ada tambahan modal sendiri berapa? Sekitar 10 kan. Berarti total 25 juta. Iya. 25 juta ini gimana caranya diplot ya? Iya. Anggaran ini untuk biaya naik pesawat ya ke Bandung ya? Iya. Nggak jalan kaki ya? Nggak. Oke, jalan kaki. Jalan kaki nyampenya kapan ya? Buat pesawat, makan, penginapan ya? Iya. Itu sudah mengurangi modal awal dong. Heeh. Oke. Akhirnya brother nemu
vendor nih, Ya. kaos polos di Bandung. Ya. Tuh, ikhtiar. Tak akan tidak bakal berubah nasib seseorang kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, kalau dia diam-diam aja, dia nggak berangkat ke Bandung, mungkin nggak akan ada usaha ini ya. Jadi ikhtiar, intinya ikhtiar, berdoa kepada Allah dan ikhtiar. Karena Allah suka banget hambanya yang ikhtiar, nggak cuma diem-diem aja terus nunggu uang jatuh dari langit, itu nggak mungkin ya. Dengan berdoa aja. Tapi nggak ikhtiar. Ikhtiar sama bohong. Sambil juga bohong. Iya. Ntar kasih judul aja ya, hanya berdoa aja nggak ikhtiar sebenarnya bohong. Dan Guru Rahmat, owner Pop Clothing. Siap. Setelah dari Bandung, Setelah dari Bandung udah order, nah sempat juga tuh order, kemudian punya habis. wow, sempet habis itu modal 25 juta habis. Iya, udah di order tapi barang nggak kirim, jadi nggak ada uang buat ngirim barang. Tunggu, Ongkir. berarti dibohongin? Enggak, udah di order kan, barangnya udah ada. Oke. Tapi kan kalau mau dikirim lagi kan Nggak ada ongkir. modal buat pengiriman. Iya, buat Jadi ongkir. barangnya itu tersendat di sana. Iya, Ya terus gimana tuh bro solusi bro? ya nyari pinjam lagi sama teman. Ikhtiar lagi minjem, tapi dengan niat mengembalikan ya. Pasti. Ini yang dibilang berhutang halal, meminjam tapi dengan tujuan ya niat mengembalikan dan bukan untuk dipakai hal yang tidak berfaedah. Ini kan berfaedah nih. Uangnya habis karena mungkin belanjanya banyak ya. Ya, Terus waktu itu mungkin perhitungannya meleset, ternyata lupa untuk pengiriman barang itu ternyata ada biaya lagi. Dan akhirnya barangnya tersendat di Bandung, belum bisa kekirim ke Palu. Minjem teman, berapa minjemnya? 2 juta lebih. Siapa nama temennya tuh? Biar dia denger. Rahmat juga sih. Wah namanya Rahmat. Bro nama gue dulu asli Rahmat Aliansyah, cuma ibu gue suruh rubah jadi Aldi Taher. Ibu yang nyuruh. Rahmat Aliansyah. Karena kata ibu, nak rubah namanya karena orang taunya Rahmat Aldi Taher. Gue nggak berani kalau ibu tidak merestui. Karena yang ngasih nama kan orang tua, ibu ayah. Ibu ayah gue nemenin gue ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada di Google kalau lihat di YouTube Aldi Taher ganti nama. Nama kita Rahmat sama Pak. Termasuk Pak Rahmat. Wah Masya Allah. Nah ini bunda ntar kita ngobrol juga ya. Ini bundanya Rahmat mau nanya, kapan Rahmat nikah? Kita nanya bunda ya. Ya so, mbak kaosnya nih. Calon menantu idaman mertua. Dan insya Allah calon pengantin nih. Nah terus bro, lu minjem 2 juta untuk pengiriman barang. Iya. Lu ngomongnya gimana ke temen lu nih? Karena lu udah banyak utang dong, 15 juta ke bank. Iya. Ya, 10 juta taruhlah itu mungkin ada lo simpenan lo ya. Terus bilangnya gimana ke dia? Biar meyakinkan si Rahmat dia nonton nih. Saya jujur aja bilang mau kirim barang, saya ceritain dulu. Iya. Kemudian saya bilang saya mau kirim barang tapi nggak ada uang. Udah. Apa adanya ya. Iya, padanya. Jadi tidak melebih-lebihkan. Gitu. Sekarang berarti ini lu belum waktu itu belum dagang kaki lima nih. Ini baru awal-awal nih. Udah dagang kaki lima. Tapi lu pengen berkembang. Iya, tapi kan saya mau branding produk sendiri, bukan pakai barang KW. Berarti kaki limanya awal dulu produk KW. Iya. Ngambilnya di mana? Banding juga. Bandung juga. Oke, jadi gini. Iya. Nah, terus udah kaki lima, akhirnya dia punya ide. Kaos polos di kota Palu Sulteng ini belum ada pemainnya. Iya. Akhirnya dapat ide, dia berangkat ke Bandung. Makanya kredit usaha rakyat dari BRI itu turun karena sudah real dia ada usahanya. Itu syarat untuk biar usaha bisa kredit bisa langsung keluar dari BRI. Nah setelah itu belanja, begitu barang nyampe laku nggak? Awalnya sih belum. Gimana marketingnya? Marketingnya ya kita main digital, digital marketing, berusaha saja dari teman ke teman. Door to door ya, Ya. sosmed. Ya mainnya kayak gitu ya Oke. udah berusaha. Kemudian ternyata semakin kesini ya semakin naik. Penjualannya, Ya. masya Allah. Branding. Ada usaha, ada jalan ya. Ya. Berarti
waktu itu belanjanya berapa kodi tuh bro dengan uang pinjaman bank sama dari beli kaos polos? Nggak kehitung bro, cuma sekitar 100 piece. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong Rahmat, orang taunya Rahmat Sevenfold ya? Nggak. Rahmat apa? Rahmat aja sih. Soalnya di kartu nama Rahmat Sevenfold. Iya. Dia penggemar band Avenged Sevenfold. Oke, ini ada artikel di IG ya Bunda ya. Ini di koran, Pop Clothing rajanya kaos polos. Tuh, itu memang cerita awal dia. Ini koran apa nih bro? Apa sih? Lupa. Media di Sultan pokoknya Iya, di Media Kota Palu ya. Sultan, iya. Ini koran di Kota Palu. Jadi kalau ngomongin kaos polos Kota Palu itu identik dengan Brother Rahmat. Nah, terus gue denger lu bikin kaos Palu Bangkit. Ya. Itu katanya cikal bakal Pop Clothing ya. Ya. Coba ceritain Brother. Kan gini. Setelah kaos polos. Dulu waktu di Palu punya kena musibah. Jadi gempa ya, Ya. gempa dan tsunami ya. Ya, sama vaksin. Iya. Kemudian kita lihat peluang kayaknya untuk oleh-oleh Oke. yang dari Sorry gue potong. Berarti waktu lu lagi jualan kaos polos terjadilah bencana Ya. di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala ya, Sigi. Nah itu kan berarti kan penjualan lu drop. ya, Bahkan lu nggak dagang kan karena kejadian kan sangat chaos ya. ya, Tutup semua dagangan kan. Itu berapa lama tuh lu nggak dagang? sekitar 2 minggu, seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu karena memang nggak ada pembeli. Iya, karena awal-awal kan penjarahan. Oh iya, penjarahan dan memang karena kondisi ya, kondisi Iya. bencana dan juga memang mengharapkan bantuan dari luar kan. Iya. Orang butuh makan, gue dengar juga butuh minum ya kan. Di sini yang utama tuh makanan minum kan. Nah, akhirnya inilah titik balik nih, ya Pop Clothing ya. Dia Awalnya berpikir, pesimis dia bangkit. juga sih. Ada pesimis juga ya, wajar Iya, manusiawi ya. karena kiri kanan kan udah bangunan hancur, di mana-mana rumah sudah hancur. Lu di mana waktu itu posisi bro pas kejadian gempa? Ada Lu di sama toko nyokap? juga, tapi di toko sebelum Di jalan mana? Di Jalan Haryono. Jalan Haryono. BPBD. Dekat Depan BPBD. BPBD itu air semua di depan itu Enggak ada gempa sih. gempa ya? Ya karena tsunami kan cuma di BPBD. Iya, di pantai ya. Oh, berarti jalan itu agak tinggi ya. Nah, Tapi kejadian gempanya itu meluluhlantahkan bangunan kanan kiri juga. Iya. Termasuk toko juga retak segala macam. retak kembali jatuh semua. Itu berarti lagi dalam rumah waktu itu sama nyokap. Kebetulan nyokap ada di Rumah. Tawing. rumah. Itu toko. Iya, itu Waktu itu toko. Bunda lagi di Tawing. Iya. Nah, terus setelah itu lu sempat pesimis Iya. soal dagang fashion ini. Ya. Ya ibaratnya semua bidang waktu itu orang karena kejadian bencana itu Pasti bingung hanya- mau ngapain ya, Hanya butuh bahan pokok. makan dan minum. Iya, pasti yang itu. Orang nggak mikirin beli baju kan waktu itu. Iya. Terus setelah itu Kemudian saya juga coba buka, ternyata yang kita pikirkan itu tidak seperti itu. buka kaos polos, Iya, buka toko, buka toko isinya kaos polos. coba-coba kan. Itu berapa hari setelah bencana? Sekitar 2 minggu. 2 minggu setelah bencana lu coba buka lagi toko lu. Iya. Berharap ada pembeli. Iya. Oke. Ternyata ada juga yang beli satu Masya dua Allah. orang. Kemudian kan bantuan udah masuk tuh Iya. beberapa. Dari dalam dan luar negeri ya. Ya, lihat orang juga kadang bawa untuk oleh-oleh bahwa dia pernah ke Palu membantu di Palu, jadi ada inisiatif buat untuk ke Palu Bangkit. Masya Allah. Jadi lu mempelopori buat kaos Palu Bangkit. Ya, Palu Bangkit Itu sama- sendiri apa sama teman-teman? sama teman sih. Sama teman ya. Jadi karena rasa cintanya dengan kota Palu dan juga Sulawesi Tengah ya, beberapa daerah. Berarti bikin Palu Bangkit. Iya. Karena kota Palunya adalah ibu kota Sulawesi Tengah. Ya, Jadi lu tuh sebenarnya awalnya itu bukan niat untuk kaosnya ya. Karena pengen gimana tempat yang lu tinggal ini, kota Palu tercinta ini bisa bangkit. Ya, Masya Allah. Jadi itu
Awalnya itu ya. Awalnya itu. Karena Karena- saya pelopor, Iya. jadi penjualan saya juga lebih banyak. Teman juga ngikut banyak. Masya Allah. Jadi saling kerjasama nih ya. Iya. Semuanya juga semua tukang sablon, tukang kaos pasti ngikut jualan itu juga. Kaos Paul Bangkit. Iya. Nih gua ambil ya barang ini ya. Tuh. Nih. Ini sahabat. Ini berarti produksinya tahun berapa nih? Udah lama juga nih ya? Iya, 2008. Ini 2018 sisanya nih. 2 tahun lalu ya. Kejadian gempa. 2008. Iya 2 tahun lalu ya. Nah jadi inilah nih ntar kita. Itu ada tanggalnya. Oh ada tanggal produksi ya? Oh iya 28 ya Iya. 18 kejadian. Kamorang jang sedih karena kita baku jaga. Masya Allah, saya merinding nih. Merinding bener, dengerin nih. Bangkit Sigi Donggala, Kamorang tek sendiri karena kita Indonesia. Allah Akbar, Masya Allah. Ini bukti Bhinneka Tunggal Ika. Bukti Indonesia ini saling bersatu, ya. Dan itulah semangat juang pahlawan kita kan. Bung Karno menyatukan Indonesia, ya, termasuk Sultan juga Indonesia. Dan dari sini akhirnya tadi awalnya lo lihat ada orang datang yang membantu, Iya. yang memberikan bantuan, datang beli oleh-oleh untuk dibawa ke daerah masing-masing, Jakarta atau Bandung, Surabaya, biar lihat bahwa mereka sudah pernah datang membantu masyarakat Palu. Iya. Akhirnya lu punya ide bikin kaos Palu Bangkit supaya lu menyemangati saudara-saudara semua di Palu Sigi Donggala ya untuk bangkit ya, Iya. bangkit setelah pasca bencana. Terus akhirnya bro, Tapi kan ini kita jual, ya sebagian dananya didonasi untuk pembangunan masjid. Masya Allah, untuk pembangunan masjid, Iya. bukan bangun yang lain dulu, bukan pasar, bukan rumah sakit atau mall ya atau sekolah, tapi masjid. Iya. Masya Allah. Dengar nggak, bro? Perjuangan Rasulullah itu awalnya dari masjid ke masjid. Jadi ini lu buat kaos, didonasikan 20%. untuk pembangunan masjid. Iya. Masya Allah. Ini millennials, baru ini millennials nih, ya. Masya Allah. Terus bro? Terus itu terkumpul dan lumayan untuk pembangunan masjid di Kota Palu disebar semua. Ternyata si penjualannya bagus. Jadi di situ awal saya naik bisa sewa ruko segede ini. Alhamdulillah. Berarti titik baliknya itu di saat lu berdagang tapi lu nggak melupakan pembangunan masjid Iya. untuk tempat sholat, Iya. ya, sholat berjamaah. Karena memang banyak masjid di Kota Palu dan beberapa daerahnya lainnya itu yang rusak rubuh karena bencana gempa ya. Masya Allah. Dari situ terus bro meningkat, jadilah pop Iya. clothing. Nah, situ awal naiknya pop clothing karena penjualan bisa sampai 3.000 Masya Allah. Per bulan. enggak waktu pas penjualan ini. Oh, total baju yang laku Iya sekitar 3.000 piece. Jadi karena ini 20% pembangunannya ya, di 50 juta buat donasi. Nah, di situ kita naik. Dilihat juga toko sudah tidak muat, jadi harus nyari ruko. Masya Allah. Jadi bro ini keren sih, ceritanya keren banget. Dia dagang ini nggak cuman pasti waktu itu lo berpikiran gimana caranya lo bisa memenuhi kehidupan lo kan, Iya. beli rumah baru mungkin kan, beli Iya. mobil baru, tapi lo nggak pikirin itu. Dia bikin kaos Palu Bangkit ini, sebagian hasil keuntungannya didonasikan 20%. Ya kalau zakat wajib ya 2,5% ya. Ini 20% berarti kan dia nasar. Iya. Ya, nasar 20% itu untuk pembangunan masjid, Masya Allah. Dan akhirnya benar-benar bangkit Heeh. karena ikhtiar. Iya. Dan akhirnya sampailah sekarang pop clothing nih yang gue pakai nih. Ya, ini berarti sudah 3 tahun ya Iya. dimulai.
Gue kemarin ngobrol bro, kata lu awalnya kata pop clothing ini apa artinya? Pasar online Palu. Online Palu. Kita ngomongin online itu erat kaitannya dengan digital. Iya. Ya, kalau Pak Jokowi bilang unicorn, Nah, ya. Sekarang ini kan era digital ya, dagang lewat online. Pasar online Palu. Makanya disingkat jadi pop. iya. Masya Allah. Jadi itulah nama pop clothing. Dan sekarang dia ini kreatif banget. Dia inovasi banyak model-model. Ini kayak kaos nih, nggak kalah keren dari produk luar negeri, produk Hong Kong, Korea, China, Amerika, ya. Dan masih diproduksi nggak ini bro? Enggak sih. Ya karena ini kan waktu itu memang kejadian setelah bencana. Motivasi. Ya untuk motivasi ya. Tapi kalau ada yang mau pesan juga masih bisa kan? Bisa. Palu harus terus bangkit kan? Iya. Karena gue kemarin pas ada makan mau makan di kota Palu ada yang pakai juga. Iya. Gitu. Jadinya gue bilang, bro beli di mana? Mau pakai gitu kan? Karena Sulteng bangkit, masya Allah. Dan memang masyarakat Sulteng ya Indonesia itu punya jiwa pejuang. Makanya dulu Indonesia mengusir penjajah Belanda, Jepang dengan berjuang. Ya karena memang penjajahan itu tidak boleh terjadi. Ya kita doain Palestina juga ya terbebas dari penjajahan Israel ya. Nah, sekarang bro sudah banyak model, alhamdulillah. Iya. Ya. Kapan nikah? Kalau bukan tahunnya tahun depan. Masya Allah, insya Allah tahun ini tahun depan doain ya. Bunda ngedoain terus selalu ya bunda ya. Wah ini anak keberapa nih Rahmat nih bunda? Kedua, dua saja dia bersaudara. Dua bersaudara, ini nomor 2, Iya. paling kecil. Iya. Masya Allah. Dan lu lihat ya bro, ini ada nyokap di sini, nyokapnya Bro Rahmat. Bunda sebenarnya bunda? Iya, Ibu Rohani. Ibu Rohani tinggal sama Rahmat Iya. di tempat Yang daerah. anak satunya yang tua di sana. Masya Allah. Tolong. Jadi Rasulullah bilang ibumu. Siapa yang hormat sama ibu, percuma kuliah S3 ya di luar negeri atau punya jabatan tinggi tapi nggak hormat sama orang tua, selesai hidup lu. Ya nggak berkah. Ini Masya Allah. Dan sekarang gue lihat tokonya ini sangat boleh dibilang update ya, millennials ya. Dari desainnya tuh, bro, desain toko. Terus taruh jam di situ biar lo tahu bro di jam berapa gitu. Oke. Ini kan termasuk kreativitas dia, bukan desainnya juga. Desain story-nya keren. Dan ini produk layak diapresiasi ya karena selain update model, terus juga ini produk karya anak bangsa ya dari Sulteng, Bro Rahmat. Terus bro, ayo temenin gue bro, lihat. Gue boleh masuk ya? Gue boleh masuk ya? Oke, kita masuk ya. Ayo. Nah, ini yang gue bilang dia sangat update packaging. Nih, biasanya orang dulu beli kaos kan pakai plastik ya. Iya. Ini lo desain nih semacam kayak packaging produk makanan udah biasa ya pakai kotak dulu ya. Tapi kaos pakai kotak terus ini bentuk kaos. Ini ide lo nih. Iya. Dia ini kreatif. Kalau di Bali kan ada dagadu ya. Terus joger ya. All design concept created by Pop Clothing Creative Concept Studio in Pride collaboration. Alright reviews originally manifesting Grableism. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Ya. Itu dia ya, Mat ya. Ini produknya banyak. Ya, ini desain-desainnya tuh. Gue juga. Lu, sorry gue mau nanya. Sekolah lulusan apa? D2. D2 jurusan? Jurusan akuntansi. Nggak nyambung. Ya, ini backlight ya Pak? Backlight ya? Backlight ya? Matahari. Berarti di sini. Nah, backlight. Gue juga akuntansi bro. Tapi kerjaan gue kemarin udah ubur-ubur. Wow. Nggak nyambung juga. Nggak nyambung. Main sinetron itu lagi ya. Di mana ada usaha ada jalan, ya. Tapi masih nyambung karena ilmu bermanfaat itu akan bermanfaat. Contohnya nyambungnya apa? Dia ngitung duit sendiri. Bener nggak? Iya. Laporan keuangan dia yang buat tuh, balance statement ya, mengaudit juga ya. Nah jadi
ya setiap dagang itu pasti kita harus perhatikan yaitu laporan keuangan. Jelas di Al-Quran pun tertulis harus dalam bentuk tulisan, ya, kontrak kerja atau ada akad tulisannya, kontrak notaris segala macam. Dan laporan keuangan dalam Islam itu manajemen itu sangat diutamakan juga. Jadi baginda Rasul pun berdagang juga itu sangat rapi untuk manajemennya, masya Allah. Dan pekerjaan yang paling berkah berdagang. Iya. Dan tempat yang paling hina di pasar. Nah, pilihlah mana yang menurut kalian bisa mengantarkan kalian ke surga. Jadi berdagang yang berkah. Nah, ya kita lihat ke depan nih bro. Nih kreatif banget nih. Tuh ada warna merahnya juga nih guys. Tuh, ya keren. Oke Mat, kita ke depan bro. Tuh banyak produknya nih. Nah, kita mau lihat. Siap, ayo brother kita lihat nih. Tuh, sahabat. Ini banyak model, udah ada pas pinggang ya. Iya. Kalau kemarin tuh lagi ngetren ini nih. Westbed. Apa namanya? Westbed. Wristband. Westbed. Kalau kata si itu yo wristband. Siapa si YouTubers lu? Nih. Dulu Ari Untung sering banget gue liat pakai begini nih. Ari Untung, Tengku Wisnu, Ya, milenial. millennials. Kalau dulu Ariel zaman dulu sini pakai nih. Di zaman Peter Pan ya kan. Sebisakah kau nungguku? Isinya handphone ya kan. KTP. Dulu nyebutnya tas pinggang. Karena emang lagi ngetren makanya begini ya. Ini makanya gini bro. Bukan. Oh, coba lo peragain bro. Kegiatan. Oke. Jadi ini buat naruh handphone, Iya. nama, dompet biar nggak hilang. Barang bawaan. Barang bawaan. Dan ini udah brand Pop Clothing, udah brand sendiri. Keren. Topi juga ada. Celana jeans komplit ya. Iya. Celana pendek, celana chino. Berarti lu udah all item ada ya? Iya. Jaket, ya. Terus kaos-kaosnya juga. Izin bener ya. Lu jualan helm juga pak? Helmnya anak di sana. Pak, Helm oke. tim ya, tim Pop Clothing ya. Tuh. Yang kemarin gue pakai ini yang model ini model apa namanya bro? Long line. Long line ya. Ini Korean ya. Ya. Anak-anak Korea kan pakai begini. Tapi diadaptasi juga jadi dari baju ini bro orang Pakistan. Rapper juga. Iya tapi dulu baju koko pak. Iya. Pakistan. Ya kan baju kemeja segini. Terus akhirnya rapper Amerika juga pakai. Justin Bieber pakai ya. Iya. Awalnya Justin Bieber ya gue sempat ngikutin juga kan. Terus Korea Super Junior ya. Iya. Yonglex. Yonglex. Oke. Gimana tuh Yonglex ya? Belum ada lagu baru ya? Belum ada. Dia di kelas gue di SMA pak. SMA 30 di Rawasari. Iya. Nah ini nih tadi kaosnya nih. Umurnya banyak. Jadi buat lo semua yang pengen pakai Pop Clothing mau mampir langsung aja jalan apa bro? Jalan Tombol Tutu nomor 119 Kota Palu. Sulawesi Tengah. Oke. Brother, thank you banget brother. Ngobrol-ngobrolnya ini sangat inspiratif. Ini Deddy Kobuzer kalau nggak nonton rugi lo. Ya, lo harus undang dia nih di podcast lo nih. Ini bermanfaat nih. Ya, undang di podcast. Terus Kick Andy juga. Siap. Pak Kick Andy, ini pelopor distro Sultan. Ini boleh dibilang mbahnya distro sini ya. Tapi usianya masih muda. Ntar insya Allah kita bikin bro Sultan Clothing Day. Ya. Kan udah ada tuh Jack Cloth, Jakarta Clothing Day, terus Bandung juga kan. Iya. Terus ada Jakarta kan usaha distro atau usaha fashion di Sultan ya. Karena keren loh ternyata di Sultan di Kota Palu ada distro dan keren banget ya. Jadi udah ada berapa merek di sini yang udah ada di Sultan distro. Merek asli Sultan. Saya juga kalau kurang tahu sih, Iya. yang saya tahu itu cuma ada 2. Yang Pop lain itu Clothing. kebanyakan produksi buat jeans, Oh jeans saja tapi celana. oh tapi bukan merek sendiri. Belum. Jadi kayak konveksi gitu ya. Ya, Jadi Pop Clothing sama apa di sini? ini Enin. Itu asli Sultan juga. beli. Sukses. Pokoknya di Jakarta itu kolaborasi tuh. Jack Cloth itu banyak dari Bandung datang, produk kan. Ya. Kita juga harus hadir nih bro. Kalau udah pandemi corona ini udah nggak ada ya,
pasti yang mana Jack Lot itu pasti ada. Ya. Nah, berarti kita ikutan di sana. Kita bersama nih menasionalkan brand pop clothing nih. Bahkan gue internasional ya bro. Amin. Ini Justin Bieber harus pakai sebenarnya nih. Keren banget nih kalau bro lo iseng deh, lo kirim ke Justin Bieber. Lo cari emailnya, manajemennya, lo kirim. Siap. Kan suatu saat dipakai tuh. Ya. Kalau misalnya Justin Bieber nih mau kondangan ya, Iya. duh baju mana nih gue pakai? Wah ini ada kaos pakai. Terus dia taruh ada wartawan ya kan di luar negeri atau Instagram dia gini. Dulu tuh ada produk Bandung, dia iseng kirim ke band luar negeri, dipakai bro, karena dia suka warna, desain, bentuk ya. Kan yang namanya fashion itu orang kan dari suka dulu, Iya. baru beli, Iya. ya kan? Makanya pembelian baju itu sekarang rata-rata orang lihat langsung. Kalau online itu kan dia nggak megang bahannya, nggak lihat bentuk desainnya kan. Jadi memang ya bisnis fashion itu salah satu bisnis yang berkah. Ya sandang, pangan, papan kan. Jadi masuk sandang itu makanan. Ya, pangan makanan, sandang ini ya. Kalau papan rumah kan, bisnis properti kan. Iya. Siapa tahu ntar lo jadi bisnis properti bro. Amin. Amin. Bersama kita bangun Sultan. Siap. Sejahtera maju berkah. Oke, sekali lagi di jalan apa bro? Jalan Tombol Tutu nomor 119. Oke, Sultan Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.